Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzir Ibrahim. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan keempat kelompok 3. Di sini izinkanlah saya untuk mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun proses pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum masuk kepada pemaparan inti, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa tahapan analisis isu. Di antaranya yang pertama adalah identifikasi beberapa isu. Yang kedua, temukan isu atau prioritasnya dengan metode APKL atau USG. Yang ketiga, analisis masalah dengan menggunakan fishbone. Yang keempat, temukan alternatif menggunakan SWOT. Yang kelima, alternatif solusi. Adapun identifikasi beberapa isu atau masalah, di mana identifikasi yang saya dapatkan mengenai masalah yang paling utama adalah kurangnya minat belajar siswa dalam proses pembelajaran daring atau jarak jauh. Yang pertama, saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di sini materi praktik bola basket yang kurang maksimal karena menggunakan video pembelajaran. Dengan adanya pandemi seperti saat ini, tentunya untuk guru dan siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung, apalagi seperti saya khususnya dalam mata pelajaran olahraga tidak bisa secara langsung memberikan atau memaparkan materi ataupun mempraktikkan secara langsung di depan anak-anak mengenai praktik bola basket ini. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang digunakan para pendidik dominan monoton dan membuat para peserta didik merasa jenuh ataupun bosan. Nah, dari berbagai para pendidik ini tidak semuanya ada yang mahir menggunakan gawai khususnya untuk membuat media pembelajaran secara kreatif ataupun inovatif, sehingga terjadilah kebosanan atau kejenuhan dari peserta didik karena metode pembelajaran yang hanya itu-itu saja. Kemudian yang ketiga, ada karakter ataupun perilaku para peserta didik sulit dipantau dan dibina dalam pembelajaran jarak jauh. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi mengenai pandemi yang terjadi saat ini, kita sebagai guru ataupun pendidik sangat sulit sekali untuk berinteraksi secara langsung, apalagi untuk membentuk karakter siswa karena keterjangkauan kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Selanjutnya kita masuk pada metode USG untuk penentuan prioritas masalah, di mana USG ini adalah kepanjangan dari Urgency, Seriousness, Growth. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Di sini saya menggunakan skala nilai 1-5. Kemudian ada isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Kemudian ada pemaparan mengenai urgensi. Urgensi ini dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Kemudian yang kedua ada seriousness. Seriousness ini dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja atau terhadap keberhasilan dan membahayakan sistem atau tidak. Kemudian yang ketiga ada growth. Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk bila dibiarkan. Menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu. Dengan metode USG, adapun isu yang sudah saya paparkan tadi di depan. Di sini jika kita lihat sama-sama, untuk isu yang skornya paling tinggi, maka isu ini akan dijadikan prioritas utama, ya. Di mana isu yang paling tinggi ini adalah karakter ataupun perilaku para peserta didik
sulit dipantau dan dibina dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini skornya 3, jadi sangat tinggi sekali. Jadi ini adalah prioritas isunya. Selanjutnya, adapun analisis sampai ke akar-akarnya dengan menggunakan Fishbone. Di sini ada beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu yang pertama ada man. Man ini adalah sumber daya manusianya. Kalau dari gurunya, guru masih kurang variatif dalam mengajar. Kemudian kalau dari siswanya, siswa masih belum merasakan belajar sebagai kebutuhan. Dimana di situ ada juga metodenya, bimbingan guru terhadap siswa kurang maksimal. Kemudian siswa kurang inisiatif dalam mencari materi ajar. Kemudian jika dilihat dari machines atau alatnya di sini, ada beberapa siswa yang terkendala mengenai perangkat HP atau gawainya. Mungkin dari beberapa siswa ada HP yang dipakai bersamaan dalam satu keluarga, mungkin dipakai adiknya atau kakaknya, jadi secara bergantian sehingga terkendala dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian adanya kurang maksimalnya iptek dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, dari material, siswa masih belum memanfaatkan perangkat ajar e-book. Perangkat ajar e-book di sini maksudnya setiap guru itu pastinya akan memberikan solusi atau kemudahan untuk siswa dalam belajar mengajar di rumah, apalagi dalam pandemi seperti ini. Meskipun siswa tidak memiliki buku paket atau buku ajar, maka guru akan menyediakan materi pembelajaran mungkin dari PowerPoint ataupun buku pelajaran berupa PDF yang di-scan menjadi PDF. Selanjutnya ada beberapa siswa juga yang belum memiliki atau tidak memiliki bola basket untuk praktik, sehingga terkendala sekali jika ada pembelajaran olahraga, khususnya praktik bola basket ini. Nah, dari keempat masalah ini terbentuklah kurangnya minat belajar siswa dalam proses pembelajaran daring atau jarak jauh. Selanjutnya masuk pada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini ada 4 tahapan atau 4 lapisan, yaitu adalah strength, di mana artinya adalah kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman. Untuk kekuatan sendiri dari segi pendidik ataupun guru, inovasi dari guru untuk lebih variatif dalam mengajar. Kemudian adapun kelemahannya, dari guru tadi sudah sangat inisiatif sekali, sangat luar biasa memberikan variatif dalam mengajar. Hanya saja kelemahannya dari lingkungan siswa yang kurang kuat untuk menangkap jaringan internet. Tentunya itu dapat menjadi kendala juga dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada peluang, sarana dan prasarana yang lengkap di sekolah untuk menunjang guru dan dalam mengajar. Bedanya pembelajaran tatap muka dan daring ini, jika pada saat pembelajaran dilaksanakan di sekolah mungkin untuk perlengkapan sangat lengkap sekali, terutama tadi seperti bola basket. Kemudian adapun ancamannya, ancaman di sini kondisi siswa yang kurang pantauan langsung dari guru. Tentunya pada saat pandemi seperti ini tadi, kurangnya interaksi guru dengan siswa akan sangat kurang. Selain itu juga adapun perhatian dari orang tua kepada anaknya sangat kurang. Kita kembali ke strength atau kekuatan, di mana ini dari minat siswa untuk mencari materi lebih inovatif karena adanya media sosial. Tentunya apalagi anak-anak sekarang banyak sekali yang sudah mahir menggunakan gawai, sehingga bisa mencari
media-media pembelajaran secara mandiri. Kemudian ada kelemahannya, tidak semua siswa memiliki perangkat gawai yang normal. Seperti misalkan dalam satu keluarga itu mereka hanya mampu membeli HP yang RAM-nya rendah, jadi spek untuk menangkap sinyal kurang kuat. Ada juga untuk penyimpanan memorinya sedikit, jadi sehingga tidak bisa menyimpan info-info atau menangkap info-info lebih banyak lagi. Kemudian ada peluang adanya bantuan kuota internet dari program pemerintah atau Disdikbud. Dengan adanya bantuan kuota internet ini dari pemerintah, maka anak-anak sangat terbantu sekali untuk mencari materi atau mengikuti kegiatan belajar secara daring, khususnya belajar secara online. Adapun ancamannya, penurunan capaian hasil belajar siswa. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya, mungkin dari keterbatasan waktu untuk mengerjakan tugas, kemudian tidak adanya keseriusan, kurangnya pemantauan juga dari guru dan orang tua, sehingga penurunan capaian siswa untuk belajar ini sangat kurang sekali. Selanjutnya ada alternatif isu, di mana di sini ada alternatif penyelesaian, tahapan setiap alternatif, hal yang diharapkan, dan pihak siapa saja yang terlibat. Baik, yang pertama adalah inovasi guru untuk mengikuti pelatihan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kemudian tahapannya adalah mencari informasi secara online terkait pelatihan daring pembelajaran inovatif. Yang kedua, sekolah memfasilitasi pelatihan guru. Nah, ini sangat penting sekali untuk guru-guru yang masih belum mahir dalam membuat metode pembelajaran secara kreatif. Ini sangat bagus sekali, bisa memberikan pelajaran atau pelatihan untuk guru tersebut. Kemudian harapannya dapat meningkatkan kompetensi guru dalam membuat perangkat ajar yang inovatif dan menyenangkan. Nah, pihaknya siapa saja? Guru dan siswa. Kemudian yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran konsep blended learning dengan cara menggabungkan strategi tatap muka dan di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh atau daring secara online. Di sini ada penggabungan metode, yaitu dengan menggabungkan metode tatap muka di kelas dan menggabungkan proses pembelajaran secara daring. Kemudian tahapannya membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil. Misalkan dibagi menjadi 5 atau 6 kelompok siswa. Selanjutnya, setelah terbagi kelompok, maka dapat membuat jadwal kehadiran untuk kelompok-kelompok kecil tersebut, sehingga diharapkan siswa dapat memahami materi secara langsung, apa yang dipaparkan oleh guru di sekolah ataupun secara daring tadi. Pihak yang terlibat ini adalah guru dan siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Salah hilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.